الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan daya yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, sehingga malam ini kita sama-sama bisa melaksanakan tugas sebagai abdillah sebagai hamba Allah dengan melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas perbaikan yang kita lakukan pada malam ini senantiasa terima dan dicatat sebagai amal soleh yang beralamin. Para jemaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali materi tazkiyatun nafs. Kemarin kita sampaikan 4 tajuk hati. Yang pertama adalah hanya bicara. Kemudian malam ini kita lanjutkan racun hati yang kedua, itu adalah banyak memandang. Banyak memandang akan mendorong seseorang menganggap baik objek yang dipandang sehingga membekas di hati orang yang memandang. Para jemaah yang menggunakan tentunya ya tidak semua yang pandang itu pasti juga ada objek pandang itu yang baik. Ketika kita mengamati alam semesta ini, betapa tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat nampak di hadapan kita, sehingga Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ardi la ikhtilafil wan nahari la ayatin liqaumin ya'lamun." Tentunya kalau pandangan-pandangan seperti itu justru malah
menambah keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah. Tapi kalau objek pandang kita ini sesuatu yang berbau maksiat, tentunya malah semakin merusak hati kita. Di dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, pandangan adalah salah satu anak panah beracun iblis. Maka siapa menundukkan pandangannya karena Allah, dia memberinya kenikmatan yang ia rasakan di dalam hatinya hingga hari bertemu dengannya. Hari-hari ini para jamaah yang memuliakan, menahan pandangan itu terasa berat sekali. Karena hampir seluruh kehidupan kita ini ada banyak objek-objek yang ketika kita pandang justru malah menjadikan kita jauh. Bahkan itu berada di kamar-kamar kita. Karena hampir semua manusia saat ini tidak bisa melepaskan diri dari gadget, dari handphone. Dan tentunya di handphone ini juga banyak hal-hal yang mudarat, juga banyak hal yang manfaat. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai. Dan sangat menikmati hal-hal yang sifatnya maksiat. Sangat menikmati sekali. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa pandangan adalah salah satu anak panah beracun iblis. Maka siapa menundukkan pandangannya karena Allah, maka siapa yang menahan diri untuk tidak memandang, menahan diri untuk tidak memandang karena Allah, dia Allah itu memberinya kenikmatan yang ia rasakan di dalam hatinya hingga hari bertemu dengan Allah. Maka para jemaah yang Allah muliakan, mari kita isi hari-hari kita ini dengan memandang sesuatu yang baik, yang menjadikan hati kita ini semakin yakin dengan Allah. Ketika kita keluar rumah, kita lihat pemandangan-pemandangan yang bisa menjadikan keimanan kita ini semakin hari semakin meningkat, dan kita hindari memandang sesuatu yang menjadikan kita ini justru malah jauh dengan Allah SWT.
Kemudian yang kedua, setan ikut masuk bersama pandangan. Jadi setan itu lebih cepat merasuk ke dalam hati bersamaan dengan pandangan melebihi kecepatan udara. Jadi kalau kita masuk dalam sebuah ruangan, ketika kita buka udara masuk, itu setan itu lebih cepat dari itu. Biasa kan? Jadi setan lebih cepat merasuk ke dalam hati bersama dengan pandangan melebihi kecepatan udara memenuhi sebuah ruangan. Selanjutnya setan itu menghiasi objek yang dipandang, menjadikannya sebagai berhala, dan hati pun suka menetap di sana. Dan setelah itu setan menebar janji dan angan-angan, menyalakan api syahwat di dalam hati dan melemparkan kayu bakar kemaksiatan ke dalam kobarannya. Setan tidak bisa melakukan hal ini tanpa adanya objek yang dimaksud. Jadi banyak sekali objek-objek yang memang dijadikan setan untuk mempengaruhi pandangan manusia. Kalau selama ini ya, objek yang sering ya, dipakai oleh setan itu objek yang sifatnya menggoda, wanita misalnya. Meskipun wanita itu jelek, ketika kita pandang itu ada ada magnetnya, karena memang di situ dijadikan objek oleh setan dan dijadikan indah. Dan biasanya kalau sudah melihat seperti itu bisa berlama-lama, tanpa disadari, ya, menjadikan kita ini semakin lama. Jadi setan itu menghiasi objek yang dipandang, kemudian menjadikannya sebagai berhala. Setan itu bisa menjadikan uang itu sebagai objeknya. Ketika kita melihat uang, kira-kira gimana? Di saat kantong kita kosong, ternyata ada uang, kita terkadang tidak bertanya uang ini dari mana. Kalau dikasihkan ke kita langsung menerima saja. Makanya maksud sekalian, kemaksiatan yang terjadi itu bermula dari pandangan mata kita. Jadi bermula dari pandangan mata. Orang bisa melakukan korupsi itu juga karena pandangan. Ketika dia melihat temannya mungkin punya ini, punya itu, karena dimulai dari pandangan. Ketika melihat temannya yang
memiliki kemewahan-kemewahan itu, maka ada ketertarikan. Jadi pandangan mata itu adalah sumber dari kebanyakan kecelakaan yang terjadi pada manusia. Pandangan akan melahirkan getaran hati. Akan melahirkan getaran hati. Getaran hati melahirkan pikiran. Pikiran itu membangkitkan syahwat, dan syahwat itu membangkitkan keinginan. Keinginan kemudian terus menguat sehingga menjadi sebuah tekad. Nah, jika sudah demikian, maksiat tidak akan bisa dielakkan selama tidak ada penghalang. Oleh karena itu, para pakar akhlak mengatakan bahwa sabar dalam menundukkan pandangan lebih mudah daripada sabar menahan sakit setelah memandang itu. Ya. Jadi sabar dalam menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada sabar menahan sakit setelah memandang. Nah, ini harus betul menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga hati-hati kalau ada objek pandang yang sekiranya itu mengantarkan kita kepada sebuah kemaksiatan. Disitulah setan ya menjadikannya sebagai objek, dan dia akan menghiasi objek itu, kemudian akan terasa indah dan menarik bagi pandangan manusia. Kemudian selanjutnya adalah dengan banyak memandang itu juga semakin menyibukkan hati. Kalau kita lihat apa misalkan melihat godaan wanita cantik, akhirnya kan terbayang-bayang terus, dan itu yang akan menyibukkan hati. Ketika memandang itu kemudian kita ketika ada wanita kita tidak menundukkan pandangan, tapi kita justru malah melihat, itu akan semakin menyibukkan hati, dan hati ini terus terus berangan-angan hingga ia lupa dan terhalangi dari segala masalah. Imbasnya hati akan melampaui batas yang mengikuti hawa nafsu dan terjebak dalam kelalaian. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu." Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Ya, jadi melepaskan pandangan secara bebas itu meninggalkan perkara-perkara tadi. Untuk itu para jemaah yang memuliakan, mari kita waspada, hati-hati menjaga pandangan agar pandangan kita ini tetap di dalam koridor yang dibenarkan oleh Allah, agar pandangan-pandangan kita ini juga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan melakukan pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah, karena akibatnya fatal dan akan menjadikan kita lalai sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para dokter hati menyatakan bahwa
Di antara mata dan hati terdapat celah dan jalur. Ketika mata runtuh dan rusak, hati pun ikut teruntuh dan rusak. Hati menjadi seperti sampah, tempat benda-benda najis dan kotor, sehingga tidak patut menjadi tempat makrifat dan cinta Allah, tempat kembali kepadanya serta kebahagiaan berada di dekatnya. Jadi kalau mata kita ini sering melihat hal-hal yang maksiat, maka susah sekali kita ini makrifat, susah sekali kita ini mengenal Allah, susah sekali. Maka jauhkanlah mata kita ini dari hal-hal yang betul-betul dilarang oleh Allah SWT. Melepaskan pandangan secara bebas adalah kemaksiatan. Melepaskan pandangan secara bebas itu kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi tugas kita ini adalah menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Jadi menjaga pandangan dan memelihara memelihara kemaluan. Jadi kemaksiatan yang sekarang merajalela di sekitar kita ini semua berawal dari pandangan mata. Pandangan mata turun ke hati. Kalau mata kita sudah rusak, hati kita ini juga akan rusak juga. Nah, kalau mata kita ini memandang sesuatu yang tidak baik, hati kita ini akan terbawa, disibukkan. Tapi kalau mata kita ini kemudian melihat hal-hal yang memang Allah bolehkan, maka hati kita ini juga semakin lapang, semakin bersih. Jadi sejatinya kebahagiaan di dunia ini adalah karena mengerjakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Tidak ada keselamatan bagi siapapun di akhirat kecuali dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi inti dari kebahagiaan itu sebetulnya adalah menjalankan perintah. Maka kalau kita berbuat maksiat, selamanya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi para jamaah, kalau kita ini bermaksiat, jangan bermimpi mendapatkan kebahagiaan. Karena tidak ada kemaksiatan, karena tidak ada kebahagiaan di dalam kemaksiatan. Tidak ada kebahagiaan di dalam kemaksiatan. Ya. Jadi ada beberapa bahaya, ya, ada beberapa bahaya ketika kita ini memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, menghalangi keberkahan ilmu. Jadi orang itu kalau suka memandang sesuatu yang haram, ilmunya tidak berkah. Ya. Jadi ilmunya tidak berkah. Maka kalau ada seorang guru kemudian berbuat maksiat, ya, ada seorang guru yang melakukan perbuatan maksiat, itu membuktikan bahwa ilmunya tidak berkah. Ya, banyak kasus-kasus terjadi di sekolah, kasus-kasus terjadi di pesantren. Ya, ada seorang kiai yang mensodumi santrinya. Itu membuktikan bahwa maksiat itu menghalangi keberkahan ilmu, ya, menghalangi keberkahan ilmu. Kemudian yang kedua, meruntuhkan kedudukan dan kemuliaan di hadapan Allah. Jadi orang yang suka melihat sesuatu yang haram, itu
meruntuhkan kedudukannya dan kemuliaannya di hadapan Allah. Jadi kedudukannya itu akan semakin apa? Rendah. Ya, akan semakin rendah. Maka di dalam surat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu sebetulnya sudah dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, excellent betul, excellent betul. Summa radadna, kemudian dikembalikan asfal safilin dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Kenapa? Ya karena tidak taat kepada Allah. Karena tidak taat kepada Allah. Karena sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul. Nah, maka orang yang senantiasa memandang sesuatu yang haram, memandang kemaksiatan, maka kedudukan dan kemuliaannya di hadapan Allah itu akan runtuh, akan jatuh. Dan itu sudah dibuktikan dan sudah terbukti di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, seseorang yang suka memandang sesuatu yang haram, umurnya pendek. Artinya apa? Umurnya tidak berkah, tidak ada keberkahan dalam hidup. Sehingga dalam menjalani kehidupan itu ada saja masalah yang dihadapi. Makanya kalau kita ini setiap saat ya, ada masalah yang menghiasi di dalam kehidupan kita, segera introspeksi. Jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan. Jangan-jangan kita ini belum bisa menunjukkan pandang. Sehingga mata kita menjadi liar, mata kita tidak terkendali, akhirnya Allah berikan masalah kepada kita dalam kehidupan kita itu. Kemudian selanjutnya mendorong kemaksiatan. Jadi orang itu kalau sudah melihat sesuatu yang haram, ingin terus berbuat maksiat, nagih, ya. Jadi nagih. Kayak kapan hari peserta itu cerita di Bojonegoro ini kelompok homoseks, ya. Kata beliau itu ya, ada lebih dari 100-an orang. Bayangkan. Dan ini saya yakin berawal dari pandangan yang kemudian diperturuti. Pandangan ini semakin lama semakin diiyakan begitu, akhirnya menjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan itu meracuni, itu menular. Ya. Makanya orang kalau sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, orang yang sudah menjadikan indah dan nikmat kemaksiatan, maka dia akan selalu kecanduan, ketagihan. Kalau dia tidak melakukan itu, seakan-akan ada sesuatu yang hilang. Maka kalau itu terjadi pada kita sampai kecanduan seperti itu, maka segeralah kita ini kembali kepada Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah, sehingga kita tidak sampai menjadi orang-orang yang ketagihan dengan maksiat. Kemudian terhalangnya doa. Jadi orang-orang yang suka memandang sesuatu yang haram, memandang kemaksiatan, itu doanya ini terhalang, tidak nyampe, terhijabi. Kalau ini sebagai bahan introspeksi pada kita semua, kita ini sudah sering, mungkin sudah sering berdoa kepada Allah, minta ini, minta itu. Ada enggak perasaan dari kita atau
kita pernah mengucapkan atau mengatakan, wah doa saya ini kok belum dikabulkan, bro. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kalau kita merasa doa kita ini sangat jauh sekali, ya, sangat jauh sekali, tidak sampai menyentuh ars, ya kita perlu introspeksi. Jangan-jangan memang sudah, ya, mata kita ini sudah tidak bisa terkendali dengan hal-hal yang bersifat maksiat itu. Kemudian yang keenam itu adalah tertolaknya amal-amal kita. Jadi orang-orang yang senantiasa memandang sesuatu yang haram, ya, maka amal-amalnya ini tertolak. Amal tertolak. Para jemaah yang Allah muliakan. Jadi melepaskan pandangan secara bebas juga menggelapkan hati. Makanya mata itu tidak boleh liar. Ya, mata kita ini harus betul-betul dijaga. Karena ya, kalau kita ini melepaskan pandangan secara liar gitu, tanpa dikendali, maka justru akan hati kita ini akan menjadi gelap. Ya, menjadi gelap. Sebagaimana ya menundukkannya karena Allah. Menundukkannya karena Allah itu menyinarinya. Jadi ketika kita ini mampu ghadul basar begitu, menundukkan pandangan, maka hati kita ini tersinari. Hati kita ini tersinari dengan cahaya-cahaya Allah. Ya, Allah menyebut ya, cahayanya itu dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, masal nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Jadi hati itu kalau kita ini senantiasa ghadul basar, menundukkan pandangan, maka hati kita ini senantiasa bersinar, senantiasa bersinar. Di dalam firman Allah yang lain, dalam surat An-Nur juga, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka para jemaah yang Allah muliakan. Manakala hati ya bersinar terang, segala kebaikan itu akan hati itu kalau terang, hati ini kalau bahagia, hati ini kalau apa istilahnya, ayem begitu, maka segala kebaikan itu datang menghampiri. Begitu juga ketika hati ini gelap, sumpah, ya sumpah apa? Terasa sesak begitu ya. Kayak ada awan yang gelap begitu, dan keburukan itu datang menerpa dari arah mana. Jadi orang itu kalau hatinya terang, hatinya bersinar, ya, maka kebaikan itu akan datang dari arah mana. Sebaliknya ketika hati kita ini gelap, hati kita ini penuh dengan apa? Seperti awan mendung, seperti mendung yang penuh dengan kegelapan, maka keburukan-keburukan itu juga akan senantiasa menerpa diri kita dari arah manapun. Kemudian melepaskan pandangan secara bebas juga membutakan hati. Membutakan hati. Hati itu kalau buta, kalau kita apa namanya, mata kita buta saja itu kita sudah bisa melihat apa-apa. Ya, tidak bisa membedakan ini A ini B, tidak bisa membedakan ya ini apa namanya, ya, ibaratnya orang buta itu kan apa, ketika memegang sesuatu yang empuk ini dikiranya apa,
memegang sesuatu yang keras pikirannya, jadi tidak bisa membedakan. Kurang buta. Apalagi kalau hati kita ini gelap. Ya. Kalau hati kita ini gelap, pasti tidak bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil, mana kebenaran, mana keburukan, ya. Mana kemaksiatan, mana kebaikan. Tidak bisa membedakan. Makanya melepaskan pandangan secara bebas itu sangat membahayakan hati kita, ya, karena berakibat hati kita menjadi buta. Ia tidak bisa membedakan antara yang benar dan batil, antara sunnah dan bid'ah. Sebaliknya, menundukkan pandangan karena Allah itu mendatangkan firasat lurus yang dapat membedakan kedua. Jadi kalau kita ini menundukkan pandangan, maka akan mendatangkan firasat yang lurus. Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Seorang soleh berkata, barang siapa mengisi lahirnya dengan mengikuti sunnah, mengisi batinnya dengan senantiasa merasakan pengawasannya, menundukkan pandangan dari segala yang diharamkan, menahan diri dari segala subhat, dan hanya menahan makanan halal, ya, dan hanya makan makanan halal, maka firasatnya tidak akan meleset, tidak akan meleset. Jadi orang itu kalau hatinya terjaga, ya, hatinya terjaga, maka firasatnya itu tidak pernah akan meleset. Maka para jamaah yang memuliakan, ketahuilah, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Barang siapa menundukkan pandangan dari hal yang diharapkan Allah, dia akan jadi barang siapa menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia akan memancarkan cahaya mata hatinya. Jadi ini racun hati yang kedua, banyak memandang. Maka berhati-hatilah ketika kita memandang. Jangan sampai mata kita ini kita biarkan liar, kita biarkan bebas, tapi betul-betul selektif. Ketika kita melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah, kita segera menundukkan pandangan. Tapi kalau sekiranya apa yang kita lihat di sekitar kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui ayat-ayat kauniyah yang dihadirkan Allah di muka bumi ini, ya, maka kita pandang itu sehingga menunjukkan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Kemudian yang ketiga, racun hati itu adalah banyak makan. Ya, banyak makan, dan hampir kita ini suka makan, apalagi makan enak, inginnya nambah terus gitu ya. Jadi sedikit makan itu melembutkan hati. Makanya orang yang banyak makan itu biasanya apa? Mudah ngantuk. Orang yang banyak makan itu mudah ngantuk. Kalau sudah ngantuk, tidak fokus, ya, sudah tidak fokus. Jadi sedikit makan itu melembutkan hati. Hanya kalau kita berpuasa, meskipun badan kita lemas, tapi hati kita ini lapang, ya. Hati kita ini lapang. Jadi sedikit makan itu melembutkan hati. Kemudian juga menguatkan daya pikir. Orang yang kenyang itu malas berpikir. Ya, orang kekenyangan itu susah diajak mikir. Kalau baru diajak diskusi aja sudah menguap kan? Sudah menguap. Sudah gak bisa ditahan menguapnya. Menguatkan daya pikir, mematahkan keinginan buruk jiwa. Jadi orang yang
sedikit makan itu, keinginan buruknya itu akan apa namanya itu, bisa dipatahkan, bisa ditahan, melemahkan hawa nafsu dan amarah. Jadi orang yang sedikit makan itu bisa melemahkan hawa nafsu dan amarah. Sementara kalau banyak makan berakibat sebaliknya, ya, berakibat sebaliknya. Hatinya semakin keras, ya. Semua daya pikirnya ini lemah. Terus keinginan-keinginan buruk itu akan semakin kuat di dalam dirinya, dalam jiwanya itu. Nah, kemudian hawa nafsu dan amarahnya juga semakin kuat. Mikdam bin Ma'di Ya'riba berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ingin menambah, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi sudah ada bagian-bagiannya. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya, untuk udaranya. Jadi jangan dipenuhi oleh makanan saja. Makanan penuh ditambah air semakin penuh, udaranya tidak ada, maka akan semakin sesak dan tidak bisa bergerak. Tapi kalau sepertiga makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara atau nafasnya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tertendang. Ya, orang-orang akan semakin lincah, semakin merespon apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Para jemaah yang memuliakan, ya, banyak makan menimbulkan banyak keburukan. Karena ya, banyak makan itu mendorong tubuh bermaksiat dan membuatnya berat melaksanakan ketaatan dan beribadah. Di dua dampak ini sudah ya, terlihat, sudah sangat jelas bahwa banyak makan itu menimbulkan banyak keburukan. Ya, karena banyak makan itu mendorong apa? Tubuh bermaksiat dan membuatnya berat ya, untuk melaksanakan perintah ya Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka kita juga harus betul-betul waspada. Boleh makan, tapi jangan sampai sepertiga, melebihi sepertiga. Jangan sampai melebihi sepertiga. Nah, karena kalau melebihi itu dampaknya bisa fatal untuk diri kita. Para jemaah yang makan, ini ya beberapa, ini masih kurang satu, tapi karena sudah adzan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini